Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel kami Ara Alesa. Kali ini kami masih akan membersamai teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K. Mengenai kompetensi teknis untuk formasi administrator database kependudukan. Langsung saja untuk soal yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan tugas dari administrator database kependudukan adalah A. Menyusun dan mengatur struktur database kependudukan. B. Memelihara dan melakukan pembaruan pada database kependudukan. C. Mengontrol akses pengguna terhadap database kependudukan. D. Melakukan analisis data populasi dalam database kependudukan. Administrator database kependudukan bertugas untuk mengelola dan memelihara database kependudukan, termasuk menyusun struktur, melakukan pembaharuan, dan mengontrol akses pengguna. Namun, analisis data populasi biasanya dilakukan oleh pihak terkait lainnya seperti analis data atau peneliti. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Melakukan analisis data populasi dalam database kependudukan, yang bukan merupakan tugas utama dari administrator database kependudukan ya. Selanjutnya soal nomor 2. Dalam administrasi kependudukan, proses pengolahan data yang digunakan untuk memuktahirkan data kependudukan disebut A. Perekam data, B. Validasi data, C. Verifikasi data, D. Integritas data. Validasi data adalah proses pengolahan data yang dilakukan untuk memverifikasi isi data dan memastikan data yang ada valid dan akurat. Proses ini penting untuk memutakhirkan data kependudukan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Validasi data. Berikutnya soal nomor 3. Jenis data kependudukan yang berisi informasi mengenai identitas penduduk seperti nama, tempat tanggal lahir, serta jenis kelamin disebut A. Data demografi, B. Data sosial, C. Data vital, D. Data biometrik. Data demografi mencakup informasi tentang identitas penduduk seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan elemen-elemen identitas lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Data demografi. Selanjutnya soal nomor 4. Salah satu prinsip penting dalam administrasi kependudukan adalah kepastian hukum. Prinsip ini mencakup hal berikut kecuali A. Menjamin hak asasi manusia, B. Memenuhi kebutuhan data pemerintah, C. Menerapkan kebijakan identitas penduduk, D. Melindungi privasi individu. Prinsip kepastian hukum dalam administrasi kependudukan terutama fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, penerapan kebijakan identitas penduduk, dan perlindungan privasi individu. Jadi, jawaban yang tepat adalah kecuali B. Memenuhi kebutuhan data pemerintah. Berikutnya soal nomor 5. Keberadaan administrasi kependudukan digital sangat penting untuk mendukung terwujudnya A. Kepemilikan tanah yang akurat, B. Identitas penduduk yang valid, C. Fasilitas kesehatan yang lengkap, D. Tingkat keberlanjutan ekonomi. Administrasi kependudukan digital memberikan kemudahan dalam membangun dan memverifikasi identitas penduduk. Dengan identitas yang valid, berbagai layanan publik seperti kepemilikan tanah, fasilitas kesehatan, dan keberlanjutan ekonomi dapat dijalankan dengan lebih baik. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Identitas penduduk yang valid. Berikutnya soal nomor 6. Tujuan utama dari integrasi data kependudukan adalah A. Meningkatkan keamanan data penduduk, B. Meningkatkan efisiensi pelayanan publik, C. Mempercepat proses pencatatan penduduk, D. Meningkatkan kepastian administrasi kependudukan.
Integrasi data kependudukan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan mempercepat akses dan pengolahan data penduduk. Dengan data yang terintegrasi, proses pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Jadi jawaban yang tepat adalah B, meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Selanjutnya soal nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan contoh persyaratan administrasi kependudukan adalah A. Akta kelahiran, B. Kartu tanda penduduk atau KTP, C. Surat nikah, D. Surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Persyaratan administrasi kependudukan umumnya mencakup dokumen-dokumen seperti akta lahir, kartu tanda penduduk atau KTP, dan surat nikah. Surat tanda nomor kendaraan atau STNK terkait dengan registrasi kendaraan dan bukan administrasi kependudukan. Jadi jawabannya adalah D. Surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Soal nomor 8. Untuk menjaga keberlanjutan data kependudukan, penting untuk dilakukan proses A. Pembaruan data teratur, B. Perekaman data sekali seumur hidup, C. Penghapusan data usang, D. Pemisahan data berdasarkan jenis kelamin. Pembaharuan data kependudukan secara teratur penting agar data tetap akurat dan up to date. Proses ini melibatkan pemutahiran data penduduk sesuai dengan perubahan status seperti pernikahan, kelahiran, atau kematian. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pembaharuan data teratur. Soal nomor 9. Pengenangan data kependudukan yang dikategorikan sensitif seperti data biometrik harus dilakukan dengan A. Penyimpanan lokal tanpa koneksi internet, B. Pembakaran data setelah digunakan, C. Penguncian akses dengan sistem keamanan yang kuat, D. Penghapusan semua data sensitif. Data kependudukan yang sensitif seperti data biometrik harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Penguncian akses dengan sistem keamanan yang ketat akan membantu melindungi data tersebut dari penyalahgunaan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Penguncian akses dengan sistem keamanan yang kuat. Selanjutnya soal nomor 10. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam administrasi kependudukan adalah A. Tingginya tingkat mobilitas penduduk, B. Minimnya jumlah penduduk di suatu wilayah, C. Keterbatasan perangkat teknologi, D. Kebijakan privasi yang terlalu ketat. Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi seperti migrasi internal atau perpindahan tempat tinggal menjadi salah satu tantangan dalam menjaga data kependudukan tetap terkini dan akurat. Jadi jawabannya adalah A. Tingginya tingkat mobilitas penduduk. Soal nomor 11. Dalam administrasi kependudukan, metode verifikasi data yang menggunakan data dari berbagai sumber untuk memverifikasi kebenaran data penduduk disebut A. Verifikasi silang, B. Verifikasi manual, C. Verifikasi otomatis, D. Verifikasi acak. Verifikasi silang adalah metode verifikasi data yang menggunakan data dari berbagai sumber untuk memverifikasi kebenaran data penduduk. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber, keakuratan data dapat lebih terjamin. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Verifikasi silang. Soal nomor 12. Penyediaan data kependudukan yang akurat kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti lembaga pemerintah atau swasta merupakan bentuk penerapan prinsip administrasi kependudukan berikut. A. Pelayanan optimal, B. Transparansi administrasi, C. Keterbukaan informasi, D. Kepastian hukum. Penyediaan data kependudukan yang akurat dan bersifat terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan merupakan bentuk penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam administrasi kependudukan. Jadi jawabannya adalah C. Keterbukaan informasi. Soal nomor 13. Dalam proses administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi dilakukan dengan tujuan A. Menjaga hak privasi individu, B. Memudahkan akses data pemerintah, C. Membatasi akses pengguna database,
D. Mencegah perubahan data penduduk. Perlindungan data pribadi dalam administrasi kependudukan dilakukan untuk menjaga hak privasi individu. Penjagaan privasi ini penting untuk melindungi data pribadi penduduk dari penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Menjaga hak privasi individu. Berikutnya soal nomor 14. Salah satu manfaat penting dari penggunaan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan adalah A. Mempercepat pencatatan data penduduk, B. Meminimalkan jumlah petugas administrasi, C. Mengurangi tingkat kesalahan data, D. Menggantikan fungsi administrasi manual. Penggunaan teknologi informasi dalam administrasi kependudukan dapat membantu mengurangi tingkat kesalahan data dengan automatisasi dan validasi data secara otomatis. Hal ini akan meningkatkan akurasi data yang dihasilkan. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mengurangi tingkat kesalahan data. Soal nomor 15. Salah satu tantangan dalam pengolahan database kependudukan di era digital adalah A. Kerawanan keamanan data, B. Keterbatasan sumber daya manusia, C. Tingginya biaya perawatan infrastruktur, D. Kendala kompatibilitas sistem. Pengolahan database kependudukan di era digital dihadapkan pada risiko kerawanan keamanan data. Dalam mengelola database, perlu dilakukan pengamanan data yang ketat untuk mencegah akses yang tidak sah atau pencurian data penduduk. Jadi jawabannya adalah A. Kerawanan keamanan data. Demikianlah soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS maupun tes P3K tahun ini. Semoga teman-teman semuanya diberikan kelulusan dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.